Halo, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Priscilla Nova Selsana dengan nomor induk mahasiswa 230201010083. Saya merupakan mahasiswa Universitas Siber Asia dengan prodi PJJ Manajemen S1 semester 2. Saya dari kelas MJ 203 dengan dosen pengajar Estetika Humanisme Ibu Rosanah SS MIKOM AMIPR. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mindfulness dan fokus dalam kehidupan sehari-hari sebagai tugas ulangan akhir semester di Universitas Siber Asia. Pertama-tama, pengertian mindfulness adalah praktik memperhatikan saat ini dengan penuh kesadaran tanpa menghakimi. Hal ini membantu individu untuk lebih terhubung dengan pikiran, perasaan, dan lingkungan sekitar, serta mengurangi stres dan kecemasan. Dalam materi mindfulness ini, mindfulness memiliki fondasi seperti letting go, melepaskan, non-judging, tidak menghakimi, patience, sabar, beginner's mind, pikiran pemula, acceptance, penerimaan, non-striving, tidak kepayahan, dan yang terakhir trust, kepercayaan. Dari 7 konsep fondasi ini, saya akan menjelaskannya satu persatu dan saya akan memberikan manfaat serta strategi yang dapat dilakukan agar kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama ada letting go, melepaskan. Ialah pengertian tentang keadaan melepaskan pikiran, perasaan, atau situasi yang mengganggu tanpa menghakimi. Mengizinkan diri untuk tidak terjebak dalam pikiran negatif atau emosi yang menyakitkan. Manfaat dari letting go ini sendiri ialah dapat mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Strategi apa sih yang bisa dilakukan? Bisa dengan meditasi, menerima kenyataan tanpa berusaha mengubahnya, atau dengan cara journaling, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada non-judging, atau tidak menghakimi. Ialah sikap untuk mendengarkan dan memahami tanpa menghakimi atau menyisipkan pendapat pribadi. Di sini memiliki manfaat menciptakan ruang aman dan nyaman bagi kita sendiri maupun individu lain, meningkatkan empati, mengurangi stres karena dapat mengurangi tekanan emosional bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena di mana kita menerapkan konsep fondasi ini dengan tidak menghakimi orang lain saat orang lain menceritakan keluhannya kepada kita dan kita mendengarkannya dengan penuh empati dan rasa peduli, orang lain akan merasa nyaman dan tidak merasa dihakimi dengan kehadiran kita atau dengan bercerita dengan kita. Strategi apa sih yang bisa dilakukan? Kita bisa mendengarkan secara aktif, menerima perbedaan, dan menggunakan bahasa tubuh yang terbuka atau menerima melalui sikap tubuh atau ekspresi. Yang dimaksud di sini ialah menggunakan bahasa tubuh seperti kita tidak fokus dengan diri sendiri atau tidak fokus dengan pendapat kita mendengarkan dia dengan seksama, kemudian kita memberikan pendapat, namun tidak memojokkan dia atau tidak berharap bahwa pendapat kita yang harus benar. Jadi kita juga harus menerima dengan ekspresi yang menerima dengan tersenyum atau dengan bahagia, tidak menunjukkan ekspresi yang malas seperti itu. Yang ketiga ada patience atau sabar. Adalah cara kita menoleransi penundaan, kesulitan atau ketidaknyamanan tanpa merasa marah, cemas, atau stres. Manfaatnya dalam sabar ini ialah meningkatkan kesehatan mental, mengurangi stres, serta meningkatkan fokus ketahanan. Karena saat kita sabar, memang sabar itu tidak mudah, tapi bisa dilakukan secara perlahan. Strategi apa sih yang bisa dilakukan?
bisa dengan latihan mindfulness, yaitu mengamati pikiran dan perasaan tanpa menghakimi, mengatur harapan dan refleksi diri. Mengatur harapan itu seperti kita tidak berekspektasi terlalu tinggi dengan apapun yang terjadi. Jadi saat sesuatu itu terjadi tidak sesuai ekspektasi kita, kita tidak merasa sedih atau tidak merasa kecewa. Kemudian ada yang keempat, ada beginner's mind atau pikiran pemula. Dalam bahasa Jepang disebut Shoshin. Adalah konsep yang berasal dari tradisi Zen yang merujuk pada sikap terbuka, antusias, tidak terpaku pada pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Bersifat selalu bersikap ingin mencari pengalaman baru dengan rasa ingin tahu dan tanpa berprasangka buruk. Manfaatnya apa sih dari pikiran pemula? Ini bisa meningkatkan kreativitas, meningkatkan pembelajaran, dan lain-lain. Karena rasa ingin tahu itu tadi membuat kita selalu ingin belajar hal-hal baru, sehingga kita bisa membandingkannya dengan apa yang sudah kita miliki, dengan pengetahuan yang sudah kita miliki, dengan pengetahuan yang baru kita dapat. Strategi yang bisa dilakukan bisa dengan berlatih mindfulness, yaitu mengikuti pembelajaran tanpa membandingkan dengan pengalaman atau pembelajaran masa lalu. Di sini yang dimaksud tanpa membandingkan itu ialah tanpa membandingkan kemarin aku belajar gak kayak gini tuh, kemarin teman aku gak kayak gini tuh, tapi berbeda dengan kita, kok aku sekarang kayak gini ya, atau kemarin pelajaran yang aku dapat gak kayak gini. Tapi semua pembelajaran itu ada maknanya, ada nilai tersendirinya. Jadi bukan semata-mata membandingkan, namun untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi ambil sisi positif dari setiap pembelajarannya. Kemudian kita bisa bersikap terbuka dan mencari pengalaman baru. Lalu untuk yang kelima, ada acceptance atau penerimaan, ialah menerima pikiran, perasaan, dan pengalaman yang muncul tanpa menghakimi atau berusaha mengubahnya. Orang Jawa biasanya menyebutnya dengan legowo. Legowo itu adalah menerima. Jadi saat teman kita diberi 3 buah apel, kita juga ikut ngantri, tapi kita dikasih 2. Ya sudahlah, kita menerima saja, itu yang disebut dengan legowo. Dengan rasa ikhlas gitu ya, tanpa menggerutu atau tanpa merasa dicurangi. Manfaatnya dapat mengurangi stres karena selalu menerima dengan senang hati. Sebenarnya kalau dibilang senang hati itu enggak, tapi kita ikhlas, jadi tidak menjadi beban dalam hati. Kemudian meningkatkan kesejahteraan emosional, karena kalau misalnya kita udah ikhlas, kita pasti nggak ada kayak uring-uringan sama diri sendiri atau sama keadaan. Serta hal ini juga bisa mendorong pertumbuhan pribadi jadi yang lebih baik. Strategi yang bisa dilakukan bisa dengan cara berlatih self-compassion, dengan memberikan izin untuk diri sendiri merasa dan mengalami tanpa penilaian. Untuk yang keenam, ada non-striving atau tidak kepayahan. Adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak lagi terikat pada keinginan, ambisi, atau tujuan duniawi, dan menghentikan keinginan untuk mencapai lebih banyak dan menikmati momen sekarang. Manfaatnya, kita dapat mendapatkan ketenangan batin, meningkatkan fokus, serta meningkatkan kualitas hidup. Strategi yang bisa dilakukan ya dengan menerima apa yang sudah didapat, melepaskan keinginan berlebihan, serta fokus pada proses dengan menikmati perjalanan. Untuk yang terakhir ada trust atau kepercayaan. Konsep ini lebih mengarah untuk mengandalkan insting, percaya pada pilihan diri sendiri. Kepercayaan juga adalah keyakinan di mana seseorang atau sesuatu akan bertindak dengan cara yang dapat diandalkan, jujur, dan dapat dipercaya. Manfaatnya dari trust atau kepercayaan ini ialah hubungan antara sesama manusia yang sehat, tanpa adanya kecurigaan atau prasangka buruk, serta dapat mengurangi penilaian negatif dari orang-orang sekitar, karena kita sudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Kemudian strategi yang bisa kita lakukan ialah bisa dengan meningkatkan rasa yakin terhadap diri sendiri sebelum meyakinkan orang lain. Jadi kita sendiri meyakinkan diri dengan pilihan kita sebelum kita meyakinkan orang lain dengan apa yang menjadi pilihan kita atau keputusan kita. Kemudian kita dapat mengembangkan kesadaran emosi dengan menerima atau menghadapi emosi dengan terbuka. Jadi kita menyadari bahwa kita lagi emosi, tapi kita menyikapi emosi itu tadi dengan hal-hal yang positif. Dan saat kita sedang emosi, kita tidak boleh mengambil keputusan, karena keputusan ini tadi dapat membuat kita kecewa di waktu yang akan datang, karena emosi yang diambil saat kita keputusan yang diambil saat kita emosi itu tidak akan baik untuk kedepannya. Ya, jadi itu tadi 7 fondasi konsep mindfulness dan fokus. Selain pengertian, manfaat, serta strategi yang dapat saya sampaikan, di sini juga ada tantangan yang sering dialami dalam penerapan mindfulness dan fokus, seperti sulitnya mengatasi pikiran yang mengganggu dan kembali fokus pada tujuan awal, yaitu pikiran kita yang masih sering terdistraksi dengan kegiatan-kegiatan kecil yang mengganggu, seperti saat kita ingin belajar, kita sudah meyakinkan diri untuk belajar, tapi ada distraksi dari luar seperti main game, nonton video, atau bermain sosial media yang kurang bermanfaat. Itu perlu ditingkatkan lagi untuk fokusnya, untuk menghadapi emosi negatif, sehingga kita dituntut untuk lebih profesional dalam mengelola emosi dan dengan stabil. Ya, jadi kita kalau misalnya lagi emosi yang meluap-luap, kita berikan ruang untuk diri kita, untuk mindfulness-nya, agar kita tidak emosi, karena emosi bercampur dengan emosi akan berbahaya dampaknya untuk kedepannya. Selain itu, contoh penerapan mindfulness dan fokus dalam kehidupan sehari-hari bisa dengan meditasi pagi yang dapat membantu meningkatkan kesadaran dan keseimbangan mental, atau dengan melakukan hal-hal yang membangun kedamaian lainnya, seperti buat teh, kita mendengarkan musik yang alunannya atau melodinya lembut, terus berjemur. Kita juga bisa menerapkan fokus dengan cara mengatur prioritas, seperti membuat tabel aktivitas. Jadi saat kita akan beraktivitas, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita sudah memiliki planning apa nih yang mau dilakukan. Jadi nggak yang semata-mata kita menjalani hari sekedar pagi nunggu sore, sore nunggu malam nunggu pagi lagi, nggak gitu. Jadi kita punya planning dari bangun tidur, kita harus ngapain, jadi terarah dan terstruktur, sehingga tidak mudah terdistraksi dengan kegiatan-kegiatan kecil yang mengganggu lainnya. Kemudian atau menerapkan dengan teknik Pomodoro, yaitu 25 menit untuk fokus dan 5 menit untuk istirahat, seperti itu. Dan bisa dengan cara yang lain-lain sebagainya yang banyak di share-share di Instagram atau di media sosial lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas penyampaian atau dalam berkata-kata yang kurang mudah dipahami. Demikian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Selamat